Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, selamat datang kembali di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke Sobat Bonsai, kali ini kita masih bersama Mas Salam dan di kebun groundnya Mas Salam ya. Oh iya Mas Salam, tadi kan kita sudah bikin beberapa video Mas. Video bagaimana cara membuat program expose root ya, expose root dan juga program pecah batang Mas ya. Nah kira-kira Mas, di kebun groundnya Mas Salam ini Mas, Waru sendiri masih ada nggak Mas yang di program mungkin gaya tertentu gitu Mas yang bisa kita bagikan ke Sobat Bonsai di rumah Mas? Oh kebetulan di depan saya ini Mas. Oh ini Mas? Ini kita buat gaya on the rock Mas. Oh ini gaya on the rock. Oke. Gaya on the rock Mas. Gaya on the rock. Ini apa batunya batu asli Mas ya? Batu karang ya? Batu karang. Proses pembuatan on the rock ini hampir sama seperti expose root. Kita bungkus awalnya. Kita bungkus. Setelah sudah waktu yang cukup, akar sudah maksimal, lalu kita buka Mas. Oh dibuka. Oh jadi pembuatannya hampir sama Mas ya dengan yang tadi ya Mas ya? Tahapannya seperti awalnya sama. Seperti awal yang tadi ya? Seperti expose root. Oke Mas Salam, untuk program Bonsai on the rock ini sendiri Mas, Waru on the rock ini Mas, ini sudah berapa bulan Mas programnya Mas? Ini udah sekitar sama, kurang lebih masih satu tahun setengah. 1 tahun setengah ya, kurang lebih 1 tahun setengah ya. Oke, untuk program on the rock seperti ini Mas, ada tips-tips atau trik khususnya nggak Mas dalam pembuatannya Mas? Ya berawal kita dari cangkokan. Dari cangkokan ya? Cangkokan dulu kecil Mas. Terus kita arahkan beberapa akar, titik akar, kita taruh di batu. Begitu, jadi dari awal cangkok itu langsung kita arahkan ke batu Mas ya? Kita arahkan, kita program akar arah titik yang mana kita butuhkan, seperti ini nih. Kita arah ke sini. Terus kita bantu ikat dengan tali rapia. Terus selanjutnya kita bungkus. Tadinya bungkus dengan menggunakan talang ya? Talang, terpal, bekas-bekas terpal juga nggak apa-apa, bisa. Karung bisa. Jadi kita manfaatkan yang kira-kira ada bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan Mas. Oke. Tapi Mas dulu Mas itu turun cangkok langsung ditaruh di batu atau kita polybag dulu gitu Mas, biar akarnya banyak dulu Mas, baru kita bisa susun di batunya Mas. Oh iya. Ya setelah cangkok kita biarkan sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan dulu ya. Polybag. Agar akarnya kan panjang tuh Mas. Lebih panjang dan lebih panjang lagi. Setelah dibongkarkan, ketika akar sudah banyak atau panjang-panjang, kita nyusunnya otomatis lebih mudah. Lebih mudah ya mengarahkannya. Nah untuk medianya sendiri Mas, pas waktu kita media awal ya, waktu kita bungkus dengan menggunakan karpet itu Mas, itu medianya apa Mas? Sama seperti media-media yang sebelumnya, yang membuat expose root itu Mas ya? Beberapa di sini kita pakai medianya tetap ada sekam yang sudah lapu ya, terus kotoran ayam yang sudah lama juga, terus ada unsur pasirnya Mas. Ada unsur pasirnya ya. Oke. Nah ya Mas Salam, ini kayaknya sudah ada yang di cutting nih Mas di atas itu Mas. Iya. Itu emang sudah kita stop atau emang ada tujuan tertentu Mas? Sebenarnya sih belum, masih ada kelanjutannya nanti ini. Tapi kenapa ini dipotong untuk sementara? Jadi kita stop dulu alur makanan Mas. Oh gitu. Karena kita lebih fokus ke dahan yang ngejuntai ke bawah. Oh yang bawah itu ya. Jadi ketika ini kita press, kita potong atasnya, otomatis makanan ini kan terhambat ke atasnya. Terhambat ke atas. Ya, dia akan fokus juga yang ke bawah ya. Gitu ya? Alur ini fokus ke bawah. Dan yang di bawah kita nggak perlu kita potong, kita biarkan saja. Ya? Kita los. Tuh. Nah dan untuk program akarnya Mas, kalau di batu seperti ini Mas, itu ada tahap-tahapnya kan Mas? Dalam proses membuat akar mencengkram ke batunya Mas. Ya, kebetulan ini sudah besar Mas. Ini sudah mulai mencengkram, tapi saya lihat pondok pohon ini ada yang terlalu dominan Mas. Oh gitu. Jadi seperti ini besar. Nah, ketika ini besar, ini kan masih kecil nih Mas. Ya. Nah, kita ini putus makanan ini Mas. Oh yang besar kita putus ya. Ini kan bekas dipotong tuh Mas. Oh iya masih kelihatan dipotong.
Ini juga dipotong mas, karena biar fokus ke jalur ini. Nah, akar-akar yang kecil-kecil ini diharapkan nanti membesar. Besar ya. Untuk mengisi di sini batu ini lebih artistik lah mas. Oke, lebih dicengkram lagi, terlihat lebih tercengkram, lebih nyengkram. Karena biar kesannya menyengkram batunya sangat kokoh mas. Betul. Kalau untuk pembuatan gaya seperti ini mas, on the rock ini mas, kira-kira butuh waktu berapa lama mas, berapa tahun mas, agar kita bisa angkat ke atas pot mas? Ini kalau kita mau naik ke pot untuk size ini kurang lebih 2 tahun lagi mas. 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi udah enak lah kita naik. 2 tahun lagi ya. Tahapan percabangan kita di pot udah enak. Oke. Berarti nanti untuk proses percabangannya pun di ground ini mas ya? Di ground. Di ground ya? Karena lebih cepat dia mas. Kalau saran juga bagi kawan-kawan, kalau membuat kerangka kita maksimalkan kita di ground. Di ground ya? Ketika sudah 80, terus 90-80% kita naikkan ke pot. Pot ya, untuk finishingnya mas ya, supaya nanti mungkin kalau di pot lebih rapat mas ya? Lebih buat finishing, tahapan ranting, anak ranting, cucu ranting, Di pot ya? pot. Karena kalau sudah tahapan anak ranting, cucu ranting kan tidak begitu lama. Oke. Betul. Ada beberapa bahan lagi mas di sini mas yang di program on the rock seperti ini mas? Ada lagi ya? Nanti kita tunjukkan bahan selanjutnya di sebelah sana mas. Di sebelah sana ya. Oke, kita lihat juga mas ya. Nah ini mas JJ bonsai on the rock yang tadi. Nah ini ini juga ada lagi mas. Kita program on the rock, akar yang mencekram. Wah mantap. Semua batunya ini batu asli semua mas ya? Ya, batu karang. Batu karang ya. Untuk bahan ini sendiri mas, ini di program berapa lama mas sudah mas? Kalau yang ini 1 tahun mas. 1 tahun ya? 1 tahun mas. 1 tahun. 1 tahun. Akarnya sudah mencengkram mas ya itu mas ya? Sudah. Tapi mas kira-kira mas kalau untuk on the rock seperti ini mas ya, akarnya ini kan otomatis nanti kan nyengkramnya kuat banget mas. Kira-kira batunya itu ada yang rentan patah atau hancur nggak mas kira-kira mas? Jadi kawan-kawan sih aku saranin, jadi kalau sebagian kalau buat on the rock, ini kan karangnya karang laut nih ya. Karang laut ya. Kalau buat kawan-kawan on the rock sih aman dia, posisinya hanya mencengkeram. Iya betul. Tapi ketika kawan-kawan buat on the rock terus ada in rocknya juga. Akar yang di dalam. Akar yang di dalam, ketika kita masuk, otomatis dia kalau karang laut dia nggak kuat mas. Karang laut nggak kuat, dia lebih rentan pecah ya. Lebih rentan pecah. Nah nanti juga yang kita buat masuk di sela-sela lubang, saya sarankan karang-karang gunung mas. Pakai karang gunung. Karang gunung, karena karang gunung itu lebih kuat mas. Lebih kuat mas. Ya? Ketika akar yang masuk ke lubang itu kebanyakan bukan batu yang kalah, tapi akarnya malah semakin melumer gitu. Natural alamnya lebih dapat. Nah tapi kalau misalnya karang-karang laut, saya sarankan sih ya untuk on the rock aja mas. On the rock saja. On the rock saja. Nah mas Salam, untuk bahan ini sendiri mas, ini sepertinya sudah masuk ke tahap percabangan juga mas ya? Kerangka sudah mulai jalan ya? Iya mas, ini tahapan cabang, sudah mulai ke anak cabang. Nah mulai ini, ini emang lagi ada pengelosan karena di posisi ini masih kurang besar ya mas. Oh gitu. Jadi fungsinya kita los yang di supaya bagian bawahnya itu besar ya mas? Bawahnya lebih besar dan kita potong seperti ini, ntar menimbulkan kesan lebih tua mas. Lebih tua. Oke, jadi emang yang di los itu memang cuma hanya untuk penarikan dulu mas ya, supaya lebih besar ya, yang di bawah itu ya? Ya, di pinggang bawah sini lebih besar. Setelah kira-kira cukup, kita buang. Kita buang, nggak kita pakai ya ini ya nanti ya. Nah di sini ini on the rock tapi bergaya casket. Tapi dia casketnya ekspresionis mas. Ekspresionis. Jadi bisa dikatakan ini mix style mas. Gitu ya, mix style ya. Gado-gado campuran lah. Ya. Campuran. Gado-gado mantap. Ininya surrealis, ya kan, dengan tekukannya seperti ini bisa dikatakan ekspresionis. Terus nanti di sini kita buat emang ini mas, kita buat disederhanakan saja pohonnya. Kita buat mengekspos liuan-liuan seperti ini. Ya. Jadi kita tidak perlu membuat banyak perantingan dan percabangan. Jadi buat ringan aja mas ya? Buat ringan. Karena kita kan emang view-nya biar terekspos nih. On the rock-nya ya? Dari batu, terus liukan seperti ini. Diusahakan kita
jangan menutupi nilai liukan ini nih. Liukannya ya. Karena nilai artistiknya, seninya malah di sini, Mas. Di liukannya itu ya. Nanti kita buat di sini mahkota. Mm-mm. Nah, di sini selanjutnya tahapan selanjutnya di sini mahkota utamanya di sini. Nah, di sini mungkin ada mahkota semu lah, Mas. Mahkota semua ya di situ ya. Oke. Wah, dari sini aja sekarang udah kelihatan ini Mas. Arahnya nanti bakalan kemana? Sudah mulai kelihatan lah ini Mas ya. Iya, Mas. Oke. Kira-kira nanti Mas untuk naik ke pot untuk bahan ini Mas, berapa tahun lagi Mas? Ini enggak, paling sekitar 4 bulan lagi sudah kita. 4 bulan udah bisa masuk naik ke pot ya? 4 bulan sudah naik ke pot, Mas. Nah Mas, untuk yang seperti ini Mas, nanti kalau misalkan naik ke pot, apa perlu cangkok akar juga Mas? Kita saranin sih tetap kita cangkok akar. Cangkok akar ini. Tapi kalau misalnya untuk ini kemarin sih coba angkat langsung juga aman. Aman ya? Cuman ketika kita pengangkatan langsung, kestabilan pohon tetap terganggu, Mas. Gitu. Karena kita cangkok akar, sabar menunggu sekitar 2 bulan, kita cangkok, baru kita naikkan pot. Nah, ketika kita naik pot setelah cangkok akar, otomatis dia jalan seperti ini, seperti biasa, tanpa ada stres dulu. Oke, berarti dia lebih stabil lah Mas. Lebih ya? stabil, Mas. Oke, Mas Salam, makasih Mas ini Mas. Sekali lagi Mas, kita sudah dikasih ilmu nih pembuatan bonsai waru on the rock ya. Oke, sekali lagi semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat bonsai di rumah. Oke, baiklah sobat bonsai, sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini bersama Mas Salam dalam pembuatan bonsai waru on the rock. Semoga informasi ini bermanfaat sekali lagi, dan salam hormat dari saya dan salam satu hobi.